Halo teman-teman, berbagi buku apik kali ini akan membahas tentang Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dari Kesulitan Menuju Harapan, ditulis oleh Dr. Nurhuda Ismail. Aku bisa bilang buku ini adalah a magic book karena yang tadinya aku cuma mau baca 10 menit jadi 60 menit. Melihat isu radikalisme, terorisme, dan ekstremisme dengan sisi lain, perjalanan seseorang untuk bergabung di jaringan seperti ISIS atau jaringan-jaringan ekstrim. Di sini dijelaskan ada konsep 3N. Yang pertama adalah needs atau kebutuhan. Jadi banyak warga negara Indonesia yang dia pergi ke Suriah itu karena dorongan mencari identitas, kemudian status sosial, dan juga mencari kepuasan spiritual. Contohnya ya, laki-laki tuh kalau di Indonesia kan erat atau kental dengan norma maskulinitas. Jadi soal bahwa laki-laki harus berkorban, laki-laki harus berani, maka itu menjadi salah satu pendorong dia untuk memiliki motivasi menjadi pelindung umat. Kalau perempuan ini beda lagi. Pendekatannya adalah melalui kebutuhan sebagai seorang perempuan yang di usia-usia tertentu belum mendapatkan pasangan. Jadi ada narasi-narasi ketakutan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan perempuan-perempuan di Indonesia. Kalau kamu mau dapat pasangan, silahkan bisa bergabung. Kemudian yang kedua adalah network atau jaringan. Ini konsepnya bisa online to offline, begitupun offline to online. Kalau kita ngomongin soal offline to online, itu berarti awalnya biasanya dari pertemuan tatap muka dulu, misalnya pengajian, kemudian mereka akan masuk ke satu grup di media sosial misalkan, ini diperkuat di sana. Kalau online to offline, ketemunya melalui media sosial, kemudian mereka akan berkembang menjadi pertemuan tatap muka. Yang ketiga adalah naratif atau narasi. Narasi yang sering dikembangkan adalah narasi khilafah, yang sering jadi magnet propaganda ISIS di media sosial. Nah, narasi ini juga diperkuat ketika ada pertemuan-pertemuan kecil dan pembahasan dalam komunitas-komunitas tertentu. Yang menjadi menarik teman-teman dari konsep 3N ini adalah seseorang yang dia terpapar isu radikalisme, terorisme, dan ekstremisme sebagai seorang individu itu nggak bisa berdiri sendiri. Tapi mereka itu akan terhubung dengan jaringan sosial, narasi ideologis, dan juga dinamika global yang kompleks yang terjadi gitu. Dijelaskan juga tentang bagaimana sudut pandang gender, ngomongin soal perempuan, ngomongin soal anak-anak yang mereka adalah kelompok rentan di isu radikalisme, terorisme, dan juga ekstremisme. Makanya aku bisa bilang ini adalah magic book karena dari 10 menit jadi baca 60 menit. Bahasanya sangat mudah untuk dipahami dan dibaca kalau kita mau belajar lah tentang isu tadi, 3 isu tadi ya, radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. It's a good book teman-teman. Mantap.